Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorak-sorai lebih meriah lagi untuk Tuhan, sambil sorakan haleluya, haleluya. Biar hari-hari ini Tuhan mencurahkan kuasa-Nya untuk setiap kita. Katakan amin. Amin. Ditebus dengan darah yang kudus. Mengangkat pujian, pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Sampai tujuan, katakan mendapatkan mahkota kekal. Yes, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. kami tahu Di setiap langkah, katakan dengan iman-Mu. Dimanapun, yes, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu sorakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Kami yang Tadi mari angkat suaramu, katakan rayang kudus, mengangkat pujian bagimu Tuhan. Oh, kami bang, yes, ya Tuhan, nyatakan Kau besar dan hidup. Bersama-sama berlari sampai tujuan. Katakan mendapatkan mahkota. Terima kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun yang kemana kami kan pergi. di situ pasti. Yang terima kuasa Tuhan, sorak-sorainya, katakan haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat, amin. Amin. Kau yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, sorak-sorainya lebih dahsyat, katakan haleluya. Kami mau terus berlari-lari mendapatkan mahkota kami, ya Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Terima
terima. Kami terima kuasa-Mu. Yes. Kami terima Kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh. kemanapun kami pergi. Yes. Kemanapun kami pergi. Amin. Di situ pasti. Katakan di sini. Di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, katakan di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Yang percaya mujizat Tuhan sedang terjadi, sorak-soranya lebih mantap. Sorakan haleluya. Woo! Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Bersyukurlah, Kepadanya bawalah pujian bagi Dia. karena Dia Raja, Oh, Dia yang berkuasa. hahaha. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolong. tolongku. Kau yang berjaya, Seluruh semesta sujud menyembah. sama-sama katakan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, Engkau teguhkan dunia. Masyurlah Perbuatanmu Kau penyelamat hidup. kasih-Mu Tiada tara, bertata Kau Tuhan. Rajaku. Kau dahsyat Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepadanya, Bawalah pujian bagi Dia. karena Dia Raja, Oh, oh, oh. Dia yang berkuasa. Hahaha. Tuhanlah kekuatanku. Mazmur dan keselamatan, Yes. Dia penolong. Yang beri hidup. Kau Yang berdaya, seluruh semesta sujud menyembah. sama-sama. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. tunjuk kasih anugerah-Mu, Engkau teguhkan dunia. Masyurlah Perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. kasih-Mu Tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Sorakan. Woo! 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 Kau yang berdaya, sambil angkat tanganmu, semesta katakan. sujud Yes. Menyembah. Yesus berjaya. yang Oh,
3 kali sambil lompat, amin. 3, 4. Haleluya. Sorakan. Sebelum duduk, kita sama-sama perkatakan DNA gereja kita, yaitu Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam hati siang dan malam. Sekali lagi tepuk tangan, sorakan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami masih ada sampai hari ini, kami dalam keadaan baik, kami boleh bernyanyi, kami boleh melompat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik ya Tuhan. Kau teramat baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik. Engkau dahsyat. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus, buat kasih setiamu, buat karuniamu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kau sangat baik, Yesus teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari mulai naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik. Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Thank you Tuhan. Apapun yang ada di hadapan kami hari-hari ini, biar mulut kami, hati kami terus mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sebab kami tahu satu hal, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, seizin Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih untuk cintamu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Kau sungguh baik. Yes, Lord. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhanku. Mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang terima Sebuah pujian hanya bagi Tuhan. Mari saudara saja katakan lagi dari awal bersama-sama, panggil Yesus. Yesus, Kau baik Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi ku Tuhan. mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah. Sembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima Sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. hanya bagi Tuhan. Biar musik saja yang menaikkan pujian ini, mari mulai sembah Dia. Betapa Tuhan baik buat saudara, betapa Tuhan peduli buat saudara dan buat saya. Tidak ada kata-kata yang pas yang kami ucapkan pagi ini Tuhan, selain dari ucapan syukur. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan.
hambamu, Kau yang layak terima sebuah pujian. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sambil bangkit berdiri, Mau memuji, Yes ku Lord. selalu puji. Mau Menyembahmu, ku selalu sembahmu. Terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Yesus layak terima sebuah pujian kemuliaan. bagi Tuhan. Yesus layak terima sebuah pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. yes, Tiada seperti engkau, tidak ada Allah sepertimu tiada Yesus. seperti Angkat kedua tanganmu, katakan, sebab kau besar, perbuatanmu tiada seperti ajaib. engkau. Tiada seperti engkau, Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. tiada seperti engkau. Tiada seperti, tiada seperti engkau. Tiada seperti Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan, segala kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kau yang kami tinggikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Jimmy. Kami persilakan. Tes. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa pulang kampung. Nama saya Jamie Ombong. Bapak Ibu, teman-teman lama saya, ini ada Pak Johnson dan Ibu, luar biasa. Kita boleh kembali bersama-sama. Saya tinggal di Tiga Raksa sejak tahun 97 sampai 2009. Jadi pas setelah saya menikah, Tuhan tempatkan saya di sini dan berada di penggembalaan yang tepat. Bapak Ibu percaya saya, Bapak Ibu berada di wilayah, di lingkungan yang tepat untuk menumbuhkan iman Bapak Ibu. Katakan amin. Ya, anak-anak saya 4 orang, lahir di Tangerang semua, ya, berdarah Banten. Saat ini kami tinggal di Balikpapan dan saya beribadah di GBI Rayon 18. Dan pada pagi hari ini saya akan menyaksikan sedikit mengenai pelayanan kami di Gideon Internasional.
Ada yang pernah lihat Alkitab seperti ini Bapak Ibu? Mungkin banyak ya, yang dulu masih sekolah dibagikan. Inilah pelayanan yang sekarang kami lakukan di The Gideons International. Tuhan berpesan kepada semua kita, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini tugasnya Gideon Bapak Ibu. Dan saya pikir tugas setiap anak Tuhan. Dan di 19b dan seterusnya itu tugasnya gereja. Jadi bagi-bagi tugas. Ya. Nah, panggilan ini dimulai dengan 2 orang salesman keliling. Ini kira-kira 122 tahun yang lalu Bapak Ibu. Jadi pelayanan Gideon cukup tua ya. Dan waktu itu hotel di Amerika itu full. Jadi mereka harus berbagi kamar, sharing kamar. Singkat cerita, John Nicholson ini punya janji sama mamanya. Waktu mamanya sakit keras, dia umur 9 tahun, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan sembuhkan, saya mau setiap hari baca Alkitab, saya mau berdoa setiap hari. Dan itu dia lakukan sampai dia dewasa. Nah singkat cerita, pada saat mau tidur, John Nicholson ini baca Alkitab. Si Samuel Hill lihat, loh kamu orang Kristen? Iya, loh kalau gitu ayo sama-sama kita baca. Dan ini nats yang mereka baca, Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita, katakan amin. Singkat cerita, mereka undang Bapak Ibu, teman-teman salesman, karena mereka rindu menjadi berkat. Mereka undang kira-kira 30 orang, yang hadir berapa? 1 orang, yaitu William Knight. Akhirnya pelayanan ini diawali oleh 3 orang yang cinta Tuhan dan rindu melihat bagaimana mereka bisa menjadi saksi Kristus. Tapi dari 3 orang ini, pelayanan ini sampai hari ini masih ada di dunia. Katakan puji Tuhan. Ya, kesetiaan kita Tuhan hargai Bapak Ibu. Nah singkat cerita dari ketiga orang ini, mereka hanya punya satu misi sejak awal. Bagaimana cara memenangkan jiwa untuk Kristus. Titik. Dan biarlah ini menjadi panggilan buat setiap kita semua. Ya, kita diselamatkan bukan kita saja Bapak Ibu. Ada tetangga kita, ada saudara kita, ada teman kerja kita mungkin, atau ada rekan-rekan bisnis kita. Mereka adalah ladang yang Tuhan persiapkan di dalam hidup kita. Apa yang kami lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, kami ini para pengusaha dan profesional yang bersekutu bersama-sama. Jadi setiap minggu kita ngumpul 30 menit, isinya apa? Berdoa dan baca Alkitab. Titik. Ya, jadi kadang kita ketemu di coffee shop, pas break makan siang, ya, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita berdoa dan membaca Alkitab. Kita juga melakukan penginjilan pribadi. Setiap kesempatan kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Di foto ini waktu saya di Bali bulan Mei lalu, ada orang Madura, supir online. Pak, sudah pernah lihat buku ini? Apa itu Pak? Ini buku petunjuk kehidupan, saya bilang. Kalau Bapak baca, Bapak akan dapat banyak kemenangan. Dia mau terima. Gampang ya? Penginjilan itu gampang buat Gideon Bapak Ibu. Tadi malam saya makan malam di warung di sini dengan Pak Gembala. Saya tanya, Pak Andi, pelayannya, beliau sangat ramah dan baik sekali. Saya bilang, Bapak luar biasa pelayanannya. Saya mau kasih hadiah buku buat Bapak. Buku ini pernah ngubah hidup saya. Saya berdoa buku ini juga ngubah hidup Bapak. Oh ya boleh Pak, saya akan baca. Gampang Bapak Ibu, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Itulah penginjilan Bapak Ibu. Kita juga melakukan pembagian Alkitab seperti ini di 5 sasaran. Sekolah, rumah sakit, hotel, penjara, dan asrama TNI Polri. Selama 123 tahun Gideon di dunia, kita berada di 200 lebih negara Bapak Ibu. Ya, anggota Gideon dan auxiliary itu para istri Gideon kira-kira ada 250.000 di seluruh dunia. Dan sudah membagikan 2,4 miliar Alkitab. Banyak Pak Jimmy? Enggak juga. Penduduk dunia udah 7 miliar ya. Baru sepertiga Bapak Ibu. Tugas kita masih jauh.
Tuhan bilang dia akan datang kalau Injil sudah sampai ke ujung bumi. Ya, jadi diterjemahkan ke 100 lebih bahasa. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia dimulai tahun 69 Bapak Ibu. Hari ini ada 260 camp, kita sebutnya camp-camp ya, di mana tempat-tempat kita bersekutu itu namanya camp. Seperti kisah Gideon di Perjanjian Lama, Hakim-Hakim. Jumlah kontributor Gideon dan Auxiliary kira-kira 3.000 Bapak Ibu. Nggak terlalu banyak, tapi kita setia. Kita mau terus menjangkau jiwa-jiwa. Dan biasanya setiap tahun kita bagikan 1 juta Alkitab seperti ini Bapak Ibu. Ini harganya 15.000 satu. Selama COVID, karena sekolah tutup, hotel tutup, rumah sakit tutup, kita nggak bisa bergerak. Tapi kita terus melakukan penginjilan pribadi, makanya bisa 300.000 lebih di tahun 2001 dan 2002. Dan dari 69 sampai 2022, baru 32 juta buku seperti ini yang bisa kita bagikan. Masih sedikit Bapak Ibu, penduduk Indonesia 270 juta kan? Kapan kita bisa menjangkau itu? Bersama-sama kita bisa. Masih ada 24 negara kita tidak bisa beroperasi, masih dilarang. Bapak Ibu doakan, supaya pada saat mereka membuka diri, Gideon bisa masuk, Injil terus diberitakan. Ini jenis-jenis Alkitab yang kita distribusikan, ya, seperti ini, PBMA dan Perjanjian Baru Mazmur Amsal. Kemudian yang putih itu untuk para perawat di rumah sakit. Yang nomor 3 itu Perjanjian Baru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biasanya di hotel. Dan yang terakhir Holy Bible untuk hotel bintang 5. Kita juga punya Gideon Bible Apps. Keistimewaan dari Gideon Bible Apps itu banyak bahasa, ada 1.700 lebih. Bahasa Batak ada, Mandarin ada, Sunda juga ada. Ada suaranya lagi. Jadi bagus buat orang-orang tua yang udah nggak bisa baca, mereka tergeletak di rumah sakit, disetelin firman Tuhan. Itu memberikan mereka iman. Kita percaya Yesaya 55 ayat 11 Bapak Ibu. Firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Katakan amin. Saya bertumbuh di gereja ini ya selama 97 sampai 2009, luar biasa Bapak Ibu. Firman itu menguatkan saya. Waktu itu saya masih pasangan muda, belum punya anak, sampai akhirnya 4 anak saya lahir. Ya, itu betul-betul firman itu luar biasa. Sampaikan aja, beritakanlah aja. Ada waktunya firman itu tumbuh. Ini di sekolah-sekolah dari SD sampai universitas kita bagikan. Di rumah sakit, di hotel, Wisma, Losmen, di rumah sakit, klinik, ya, tempat isolasi, kita masuk Bapak Ibu. Di sana orang-orang membutuhkan Injil. Di penjara-penjara, ya, kita juga masuk. Banyak pertobat-pertobat yang luar biasa dari penjara. Kita juga bagikan di institusi TNI dan Polri. Kita juga punya media sosial, Bapak Ibu bisa ikuti terus dan doakan dalam pelayanan kami. Kadang-kadang waktunya cuma 1 menit, gimana cara nginjilin? Saya cuma bilang, Mbak, saya punya buku yang bisa merubah hidup Mbak. Karena itu pernah merubah hidup saya. Mau nggak saya kasih? Oh mau Pak, kasih. Dan kita berdoa, firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Ini pelayanan kami Bapak Ibu dari kota besar sampai pelosok. Ya, saya baru kembali dari Kalimantan Barat 10 hari. Kita mengunjungi tempat-tempat yang luar biasa. Dan Tuhan terus bekerja ya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kenapa? Agar mereka jangan terhilang. Kita pernah terhilang bukan? Tapi kita berjumpa Kristus saat firman itu kita imani. Dan kita mau menabur firman yang sudah kita punya agar bisa menjangkau banyak jiwa. Apa hasilnya Pak Jimmy? Ini kesaksiannya Bapak Ibu. Tahun 69, Ridwan waktu itu masih Buddha. Menerima Alkitab pada saat dia sekolah. Dibagikan oleh salah seorang manajer bank, Citibank di Jakarta. Singkat cerita, Ridwan bertobat. Pada saat dia dewasa, dia bekerja profesional sebagai kontraktor. Terus dia ingat, dulu saya pernah terima buku kecil ini. Terus dia tanya kepada majelisnya, pernah dengar nggak ada Gideon? Diajak sama majelisnya langsung ikut persekutuan doanya para Gideon, karena majelis tersebut adalah anggota Gideon di Menteng. Singkat cerita, Ridwan sangat aktif di Gideon, akhirnya dia menjadi direktur nasional Gideon Indonesia sampai 2 tahun lalu beliau pensiun.
Jangan anggap enteng ini Bapak Ibu. Ini firman yang bisa mengubahkan satu kehidupan dan satu keluarga. Yang kedua, ini Ibu Fima, orang Banten, Islam yang luar biasa taat. Singkat cerita, umur 13 tahun, ibunya meninggal, ayahnya kawin lagi. Dia punya satu kakak laki-laki dan 2 adik perempuan. Umur 13 tahun dia harus putus sekolah. Kenapa? Dia harus ngidupin adik-adiknya, gak ada yang kasih makan. Ibunya dulu seorang tukang masak di hotel Sangyang Anyer Resort, salah satu hotel terkenal. Akhirnya dia datang ke manajer mamanya, dia bilang, "Om, tolong saya mau kerja." Anak 13 tahun mau kerja apa Bapak Ibu? Karena kasihan, mantan bos daripada ibunya bilang, "Oke, kamu jadi cleaning service." Apa kerjanya? Bersihin kamar hotel, sampah-sampah. Suatu kali dia temukan ada Alkitab 2 bahasa di tempat sampah Bapak Ibu. Mungkin ada tamu yang gak suka, dia buang. Dia ambil, dia bilang, buku ini bagus. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Si Fima kecil ingin belajar bahasa Inggris. Karena di situ banyak tamu orang bule. Dia pengen bisa komunikasi. Dia baca, akhirnya dia bertobat Bapak Ibu. Singkat cerita papanya marah sekali, dia bilang, "Kenapa kamu mau jadi kafir?" Tapi firman itu sudah melekat di dalam hatinya. Akhirnya dia kuliah di Bogor dan dia bekerja di Bandung sebagai guru sekolah penabur sampai hari ini. Singkat cerita Bapak Ibu, sebelum meninggal bapaknya bertobat, kakaknya bertobat, adik-adiknya bertobat, keponakannya bertobat. Satu Alkitab di tempat sampah menyelamatkan satu keluarga. Puji Tuhan, Tuhan terus bekerja. Yang kedua, kesaksian Yohanes Matahari. Waktu kerusuhan Poso tahun 99, Yohanes waktu itu ada di Halmahera Utara. Dia ada di hutan, dia temukan buku Alkitab kecil ini. Dia baca di Matius, permulaan penderitaan. Dan mengatakan, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku di surga. Dia yakini firman ini. Singkat cerita, tidak lama kemudian dia disergap oleh rombongan radikal bersama 2 temannya. Kedua temannya dirilis karena mereka sangkal Yesus. Mereka sebut kalimat syahadat. Tapi dia bilang, "Saya tidak mau. Saya mau tetap setia sama Tuhan." Dia dibacok. Masih mau menyangkal Yesus? Tidak mau. Dia dibacok lagi. Kepalanya hampir putus Bapak Ibu. Jasadnya dilemparkan di hutan. 34 hari tidak menerima pengobatan. Bapak Ibu bisa bayangkan. Darahnya habis. Tapi yang luar biasa, dia nggak pernah rasain sakit. Karena Tuhan sertai dia. Singkat cerita hari ke-34, ular-ular sudah menyelubungi lukanya. Dia dibawa ke rumah sakit. Ini bekas-bekas lukanya Bapak Ibu. Sekarang dia melayani sebagai hamba Tuhan. Gara-gara satu Alkitab yang memberikan dia kekuatan. Yang terakhir, kesaksian pendeta Brian Cole. Waktu Brian Cole kecil, dibully sama bapaknya. "Kamu ini anak yang tidak punya masa depan. Kamu anak benar-benar bikin sial. Kamu anak yang tidak seharusnya lahir." Itu melekat di dalam hatinya. Dia benci bapaknya. Dia benci semua orang. Kecuali satu yang dia sayang. Dia punya mama yang luar biasa. Terus doakan dia. Tidak pernah mengecewakan dia. Singkat cerita, umur 11 tahun dia sudah pakai narkoba. Dia sudah masuk dalam pornografi. Dia menjadi pengedar. Dia masuk 20 tahun lebih di penjara. 34 tahun lebih dia menjadi penyembah setan Bapak Ibu. Lihat aja itu badannya penuh tato. Singkat cerita di penjara, tahun 2010, dia menerima Alkitab kecil ini di Amerika. Dia bertobat, keluarganya dipulihkan. Dia datang ke bapaknya, dia bilang, "Pak, saya minta maaf." Papanya rangkul dia bilang, "Kamu anak papa yang luar biasa." Itu kalimat yang ingin dia dengar sejak kecil. Dan dia dengarkan waktu itu. Puji Tuhan, seorang doa ibu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hari ini beliau melayani sebagai pendeta senior di salah satu gereja besar di Amerika dan sering ke penjara-penjara. Gara-gara satu Alkitab kecil.
Gideon punya program yaitu bagaimana menginjili dengan sederhana melalui percakapan. Tadi saya sudah sampaikan beberapa contoh. Kami sedang tawarkan ke gereja-gereja, ini kami lakukan beberapa minggu lalu di gereja C3 dan juga di GBI Grogol. Kami rindu, banyak teman-teman kita juga mampu melakukan penginjilan yang sederhana. Nggak rumit Bapak Ibu, asal kita mau. Bekerjalah selagi masih siang. Akan datang malam kita nggak bisa kerja lagi. Ada waktu Bapak Ibu nggak bisa datang ke gereja gara-gara COVID kan? Lakukan sesuatu Bapak Ibu. Selagi kita ada, selagi kita mampu, Tuhan membuka jalan. Siklus pelayanan Gideon sangat sederhana. Kita diutus oleh gereja untuk menginjili. Semua anggota Gideon harus adalah seorang yang taat beribadah dan mendapat rekomendasi gembalanya. Kami di gereja mendapatkan dukungan doa, daya orang-orang yang mau seperti kami, dan juga mendapatkan dana bagi Bapak Ibu yang mau nyumbang. Satu Alkitab ini 15.000 supaya banyak jiwa-jiwa bisa kita menangkan. Dengan membagikan Alkitab, banyak petobat dan mereka datang ke gereja. Makanya gereja dan Gideon akan selalu menjadi mitra kekal sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara pasti mau mendoakan kami kan? Yang mau terlibat saya akan ada di sini, yang mau bertanya silakan. Saya rindu Tuhan pakai setiap kita. Ini waktunya kita menjangkau Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat hari-hari ini banyak radikal. Gimana mereka bisa bertobat kalau nggak ada yang sampaikan kabar baik? Kita hanya mengutuk keadaan, tapi kita tidak membagikan firman yang kita punya. Ini waktunya kita bersama-sama. Yang mau menyumbang silakan transfer. Gideon berjanji akan terus memberitakan firman. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada siang hari ini akan ada anak diserahkan kepada Tuhan. Saya panggilkan anak Felina Silitonga dengan orang tuanya, Bapak Silitonga. Yang kedua, Rachel Sinus Argana Liu dengan orang tuanya, Bapak Fedian. Silakan maju ke depan. Ya, silahkan menghadap ke sini ya. Menghadap ke sini. Ya, kita sama-sama. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita. Ya, kita lepaskan berkat buat keluarga ini. Anak Felina Silitonga, oleh karena iman daripada kedua orang tuamu, kau diserahkan kepada Tuhan. Kasih, kemurahan, dan berkat Tuhan terus menyertai hidupmu. Anak Rachel Senas Argana Liu, oleh karena iman daripada kedua orang tuamu, kau diserahkan kepada Tuhan. Berkat anugerah Tuhan terus menyertai hidupmu. Tuhan, kami serahkan anak ini kepadamu Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi orang tua, bagi keluarga, dan bagi generasi ini, bagi banyak orang Tuhan. Berkati mereka, berkati Tuhan dalam pertumbuhannya, berikan perlindungan yang sempurna, tumbuh kuat dan sehat untuk memuliakan Tuhan. Segala bentuk sakit, penyakit, serangan, kuasa si jahat kami tolak di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan orang tua mereka Tuhan, Bapak Silitonga dan Ibu Tuhan, Bapak Fedian dan Ibu Tuhan, Kau memberkati keluarga-keluarga ini, berkati dalam pekerjaan, usaha, apa yang mereka lakukan Kau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan, dan berkati mereka dalam mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai keluarga ini senantiasa. Haleluya. Amin. Amin.
Dan kami akan menerima firman-Mu pada siang ini. Dan firman-Mu biarlah mengubahkan hidup kami. Supaya kami terus disempurnakan di dalam Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada dan urapi kami semua. Kami buka hati kami untuk firman-Mu dan segala kuasa jahat yang coba mengganggu jalannya ibadah ini ataupun memberikan firman-Mu kami tolak di dalam nama Yesus. Tidak satu pun yang membahayakan buat kami karena Tuhan yang melindungi dan menyertai kami senantiasa. Berbicara dan berfirman buat kami semua karena kami telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur dan kami sambut akan firman-Mu. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya, shalom. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita yang kedua pada pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Jimmy untuk kesaksian yang memotivasi kita semua. Saya menerima Alkitab Gideon itu SD, dan itu yang mengubahkan saya, yang terus membentuk saya. Saudara, pada waktu itu saya bisa mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru pada waktu itu di SD dan SMP saya alami itu. Saya bertumbuh, mengalami kelahiran baru, dan terus terlibat dalam pelayanan yang mengubahkan hidup saya juga. Gideon, saya masih ingat itu, buku kecil itu warnanya biru muda. Ya, biru muda. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mau ingatkan kembali tentang khotbah saya dua minggu yang lalu ya, minggu kedua. Silakan PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Sebelum saya masuk ke topik yang ingin saya bahas. Tema yang saya sampaikan di dalam 2 minggu yang lalu adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Pesan inilah yang disampaikan gembala pembina kita akhir-akhir ini supaya kita ini menjadi murid Tuhan Yesus. Sampai di sini saudara mengerti? Amin. Katakan kepada diri sendiri, saya mau jadi murid Tuhan Yesus. Lihat kanan kirinya juga, jadilah engkau murid Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus ada targetnya. Tuhan mau supaya kita ini menjadikan juga orang lain murid Tuhan Yesus. Sebelum kita menjadi murid, orang lain juga menjadi murid Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi saudara. Nah, untuk menjadi murid itu ada proses yang harus dialami. Dan kita bisa sama-sama terlibat sampai penyelesaian amanat Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus. Dan saudara, tahun 2033 itu adalah ulang tahun gereja yang ke-2000. Lahirnya gereja 2000 tahun yang lalu. Dan nanti saudara, ulang tahun ini saudara, hamba-hamba Tuhan yang waktu yang lalu disampaikan oleh gembala pembina kita memiliki satu seperti pesan bahwa inilah seperti target untuk penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus tahun 2033 sehingga Injil diberitakan seluruh dunia. Tetapi walaupun Injil sudah diberitakan seluruh dunia, saudara, mereka tidak semua yang merespon tentunya akan diselamatkan, yang tidak merespon itu masing-masing tergantung mereka. Yang penting bagian gereja memberitakan dan salah satunya melalui The Gideon ini. Nah, ada 3 hal yang waktu yang lalu saya sampaikan, ada 3D. Yang pertama apa saudara masih ingat? Dipanggil. Yang kedua dipilih. Yang ketiga diutus untuk menyelesaikan amanat agung ini. Nah, dipanggil, Tuhan Yesus mengatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Apakah kita termasuk bagian daripada orang-orang yang dipanggil itu? Saya percaya di tempat ini tidak ada yang tidak dipanggil, pasti semua dipanggil saudara, amin. Nah, lalu setelah dipanggil maka dia dibenarkan, menerima pembenaran keadaan manusia pada umumnya seperti ini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh anugerah Tuhan kita Yesus Kristus maka kita diselamatkan karena iman kita. Nah, akibat dosa, kalau tidak percaya, maka akan mengalami kematian. Dan kematian ada 3 hal di sini, kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Kematian kekal ada di mana saudara? Di neraka, jangan sampai kita masuk neraka, saudara ya.
Karena itu kita perlu keselamatan itu. Dan bagaimana kita memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Maka caranya bertobat, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan yang ketiga, di situ disebutkan kita harus mengalami namanya kelahiran baru. Kita menjadi ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang yang percaya Yesus, orang yang terima Yesus akan menjadi ciptaan baru. Karena itu topik saya pada hari ini adalah menjadi ciptaan baru. Katakan menjadi ciptaan baru. Katakan kepada diri sendiri, saya mau jadi ciptaan baru. Katakan kanan kirinya, jadilah ciptaan baru. Amin saudara. Menjadi ciptaan baru bukan berarti lalu kita merubah fisik kita, operasi plastik, rambutnya dirombak. Saudara, tidak seperti itu, tetapi bagaimana kehidupan kita, karakter kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Saya gambarkan diri seperti kupu-kupu. Kupu-kupu ketika masih menjadi ulat, orang takut untuk memegangnya. Karena gatal lah, karena gelilah, karena takutlah, dan sebagainya. Tetapi setelah menjadi kupu-kupu, orang pengen menangkapnya. Betul kan? Pengen memiliki kupu-kupu, indah sekali. Dan biarlah ketika kita menjadi ciptaan baru, ada orang yang ingin dekat dengan kita. Bukan malah dijauhi. Masih ingat gambar ini Bapak Ibu Saudara? Siapa yang pernah lihat gambar ini? Ya, ternyata banyak yang tidak pernah lihat ya. Keadaan manusia pada umumnya seperti ini. Efesus pasal 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu, di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Orang manusia atau pada umumnya mereka yang hidup di dalam dosa adalah hidup dalam kegelapan, di luar Tuhan, duniawi, bahkan bodoh dan degil. Inilah lambangnya kehidupan manusia pada umumnya. Di dalam hatinya dengan karakter-karakter yang ada di dalam diri mereka. Yang pertama ada gambar namanya serigala atau anjing di sini. Ada yang suka? Enak ya? Karakter ini berbicara tentang apa saudara? Dia suka ngambil kan? Ya, suka ngambil. Mencuri. Yang bawahnya ular, artinya maknanya apa? Licik. Bahkan belat-belit kan begitu. Karakter manusia pada umumnya seperti itu. Licik. Memang Tuhan Yesus mengatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saking cerdiknya akhirnya menjadi licik. Begitu. Nah kemudian yang ketiga ada gambar namanya harimau. Bicara tentang apa saudara? Tentang amarah, tentang nafsu, tidak mengendalikan hawa nafsu, tentang garang, temperamen. Nah temperamen, orang yang seperti itu. Itulah gambaran daripada manusia. Kemudian yang ketiga, yang keempat di sini adalah kura-kura. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Kura-kura lambang apa saudara? Lamban masa bodoh. Ya, lamban masa bodoh, malas dan sebagainya. Lalu yang berikutnya yang kelima, gambar babi. Siapa yang suka babi? Ya, ya. Siapa yang pernah ternak babi? Siapa yang pernah memandikan babi? Ada yang pernah? Kalau sudah dimandikan, kira-kira babi tersebut gimana, saudara? Wah, langsung ke ruang AC, tidur begitu? Wah, enggak, dia masuk kubangan lagi, betul enggak, saudara? Dia masuk kubangan lagi, artinya apa?
sekalipun namanya babi, sekalipun dipuja-puja, mungkin kan ini dihormati ya, karena saya pernah menghadiri pernikahan, saudara, babi ini adalah binatang yang sangat terhormat. Karena pada waktu saya datang di sebuah pesta, dia duduk di meja. Yang lainnya di kursi, dia di meja sendirian. Wah, ini dia dihormati. Begitu, dihormati. Nah, tetapi kalau dia masih hidup ini, saudara, babi ini, setelah dimandikan dia masuk lagi ke kubangan. Itulah kehidupan manusia, sudah dibersihkan, masuk lagi kubangan. Dan itu berbicara tentang hal-hal yang kubangan itu tempat yang jorok. Manusia pada umumnya memiliki karakter suka dengan hal-hal yang jorok. Hal-hal yang najis. Saya berdoa di tempat ini tidak ada yang begitu. Kalau ada, bertobat. Cepat bertobat sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Berikutnya yang keberapa ini? Keenam. Bicara tentang kambing. Bukan domba ya, kambing. Kambing punya tanduk. Ada di sini yang ada pakai tanduk? Ada istri-istri yang pakai tanduk? Ada yang suami pakai tanduk? Lambang apa, saudara? Suka melawan, dikasih tahu suka melawan, ngeyel. Saudara pernah piara kambing bisa diatur enggak? Susah sekali diatur dia, maunya jalan sendiri. Itulah manusia, karakternya seperti itu, susah diatur, maunya sendiri. Saya berdoa di ruangan ini enggak ada. Kalaupun ada, cepat bertobat. Yang berikutnya, gambar merak. Lambang apa, saudara? Kesombongan, jelas ini gambar kesombongan. Orang yang sombong, pada dasarnya manusia itu juga sombong. Bahkan disebut adalah sombong sekali. Begitu. Itulah manusia pada umumnya seperti itu. Bahkan mungkin bisa ditambahkan di sini gambar monyet ya. Kenapa? Karakter manusia itu kadang seperti itu, saudara. Kalau monyet dikasih makanan, misalkan satu, dimakan ya, masuk ke sini. Ditambah lagi makan, masuk ke sini ya, sebelah sini. Sampai di sini penuh. Sini udah penuh, dikasih lagi kira-kira ditangkap enggak? Tangkap, panggil kanan, tangkap. Dikasih lagi terima enggak? Terima. Kasih lagi terima enggak? Kasih lagi terima enggak? Terima. Udah penuh semuanya. Pengen ditampil semuanya. Itulah namanya monyet seperti itu. Manusia pada dasarnya, umumnya, itu bicara tentang keserakahan. Sudah ada masih mau. Sudah punya istri satu, masih. Berarti nah itu bahasanya seperti itu berarti ya kan? Nah, saudara, kalau ini terus menerus, saudara, maka di sini ada gambar iblis di sini yang ini ke mata disebut mata hati. Namun saudara di sini ada bintang, ini bicara tentang hati nurani. Iblis berusaha merusak mata hati manusia sehingga tidak mengerti kebenaran. Untung manusia itu tidak rusak total setelah jatuh di dalam dosa sehingga kehidupannya bisa diubahkan, dia bisa menerima kebenaran. Nah, inilah anugerah Tuhan yang luar biasa buat gereja, buat anak-anaknya, buat manusia. Di mana Tuhan memberikan anugerah, sekalipun manusia sudah rusak, jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan masih mengasihi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Dia, haleluya. Nah, saudara, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan itu sebabnya kita diberikan juga tugas. Nanti saya akan bahas satu persatu, saudara. Tadi saya bicara tentang dipanggil ini. Bagian kita dipanggil harus kita dilahir baru dulu, ciptaan baru dulu. Nah, berikutnya, ketika keselamatan itu sudah diberikan, keselamatan itu turun, bagaimana respon kita? Nah, ketika orang menerima Alkitab salah satunya tadi melalui Gideon. Dan itu saudara memang sederhana. Caranya hanya sederhana. Tadi mungkin disebutkan kan, Bu mau terima buku ini yang juga mengubah hidup saya, Ibu mau diubahkan?
begitu kan? Nggak perlu cerita panjang lebar, saudara. Kitab Kejadian, kitab Wahyu, nggak usah cerita seperti itu. Sederhana saja, hanya waktu singkat 1 menit. Dan itu akan membentuk, mengubahkan. Dan ketika orang itu menerima itu, membacanya, maka kondisinya seperti ini. Karakter-karakternya akan mulai diganggu, yang tadinya kehidupannya tidak benar tadi. Manusia pada umumnya seperti itu. Terang itu mulai muncul di dalam hidup mereka. Dan terang itu sudah datang atas mereka, sehingga akan mengubahkan mereka. Dan kalau terang itu diterimanya, maka akan jadi seperti ini. Dia akan menjadi ciptaan baru. Tetapi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan saudara, Yohanes 1:12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa, supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita yang menjadi ciptaan baru, kita menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Siapa di sini ada anak-anak Allah? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, engkaulah anak-anak Allah itu, kau ciptaan baru. Nah, ketika kita menjadi ciptaan baru, maka karakter-karakter tersebut akan keluar dari hati kita, dari hidup kita. Yang ada di dalamnya adalah terang, bercahaya, ada sukacita, mulutnya bisa bersaksi, mata hatinya terang, hati nuraninya sudah diperbaharui, ada Alkitab yang terbuka, salib yang bercahaya, ada Kristus di dalamnya, ada Roh Kudus yang di dalam hidup, ada yang diam di dalam hati orang yang menjadi ciptaan baru tersebut, sehingga karakter-karakter manusia lama ini akan keluar dari hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi yang menolak, keadaannya akan seperti ini. Semua akan dikuasai oleh iblis. Karena iblis yang bertahta dalam hidup mereka. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang tersebut, sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Tidak suka dengan hal yang terang, hal yang baik tidak suka. Bagi yang menolak itu yang kedua. Namun yang ketiga ada yang seperti ini, yang disebutkan sebagai Kristen KTP, Kristen duniawi, atau disebut Kristen yang suam-suam kuku. Kolose 3 ayat 5-9 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor serta dusta. Saudara, bagian kita yang sudah menjadi ciptaan baru tersebut, maka kita harus memelihara hidup kita. Dikatakan di sini, matikanlah dalam dirimu. Matikanlah. Sama-sama katakan matikanlah. Bukan matikanlah lampu itu ya. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, kita harus matikan. Kalau enggak, maka dia akan kembali lagi. Bahkan bisa kembali dengan rombongannya, dengan teman-temannya. Kalau kita tidak menjaganya. Nah, orang yang Kristen duniawi, orang yang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan akan seperti ini. Tidak pernah baca Alkitab, hati nuraninya sudah mulai redup dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya kan, mulai buat lagi, Kristus tidak ada terang lagi, bahkan Roh Kudus di sini sudah siap-siap untuk terbang keluar. Dan ini karakter-karakter ini akan kembali masuk, saudara. Kalau tidak dijaga, doa saya di sini tidak ada yang menjadi Kristen KTP, tidak ada Kristen suam-suam kuku, tidak ada Kristen yang duniawi. Kita semua adalah ciptaan yang baru, yang terus diperbaharui dalam Kristus. Hidup kita diubahkan, hidup kita menjadi terang bagi banyak orang. Jadi, menjadi ciptaan baru itu berbicara tentang sebuah dimensi yang melampaui sesuatu yang jasmaniah dan lahiriah, melampaui.
bukan hanya jasmania, bukan karena tubuh kita diubahkan secara fisik, tidak demikian. Tetapi roh kita sedang memasuki dimensi namanya supranatural. Di dalam tahun paradigma yang baru ini kita sedang memasuki memasuki dimensi supranatural itu. Kita memasuki dimensi ini oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan kekuatan kita sendiri, tetapi Roh Kudus yang memimpin kita dengan urapan Pentakosta yang ketiga. Yang ini gembala pembina kita sampaikan, Pentakosta yang ketiga, maka kita deklarasikan setiap minggu supaya kita ada di dalamnya. Nah, akibatnya apa? Jika orang tersebut menerima, menjadi ciptaan yang baru, kalau Tuhan panggil, Tuhan datang kembali, maka yang terjadi akan disambut dengan malaikat-malaikat Tuhan dengan sukacita. Tetapi bagi mereka yang menolak, maka ini yang akan terjadi. Saudara, pilih yang mana, ini atau ini? Pilihan ada di tangan masing-masing, ini atau ini? Pilihan ada di tangan masing-masing. Saudara pilih yang mana? Doa saya kita semua memilih menjadi ciptaan yang baru. Katakan saya menjadi ciptaan yang baru. Amin, sudah bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Jangan sampai ada penyesalan. Menyesal satu hari, enggak masalah sih. Wah, saya salah, minta ampun, selesai. Seperti masak nasi jadi bubur, udah kebanyakan air, waduh jadi bubur, itu tambah aja ayam, jadi bubur ayam. Jadi enak kan? Gitu. Menyesal 1 bulan, salah potong rambut. Misalkan seperti itu, waduh saya potong rambut kependekan, ya tunggu saja sebulan juga tumbuh. Penyesalan 1 tahun kalau tidak naik kelas. Waktu memang cukup panjang untuk menyesal, tetapi masih ada waktu untuk belajar. Sehingga tahun depan mungkin bisa naik kelas atau lulus sekolah. Penyesalan 1 tahun, tapi ada penyesalan namanya seumur hidup. Apa itu? Penyesalan karena salah pilih pasangan hidup. Ada yang di sini salah pilih pasangan hidup? Doa saya enggak ada ya. Semua memiliki pasangan yang ya. Kalau gimana Pak kalau salah pilih Pak? Ya udah, terima apa adanya dia. Ya kan? Karena hanya maut yang bisa memisahkan, kan begitu. Terima dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Karena pada waktu janji nikah kan disebutkan aku menerima engkau. Begitu kan? Bukan baiknya saja tapi semua, pada waktu susah, pada waktu sakit, pada waktu senang, pada waktu bahagia, semua terima. Nah, tetapi ada penyesalan kekal. Kalau kita salah pilih juru selamat. Kalau kita benar memilih juru selamat, maka akan kehidupan kekal yang menjadi bagian kita semuanya. Yang mengerti katakan amin. Jadilah ciptaan baru, jadilah ciptaan yang baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu buat pagi ini. Biar firman-Mu bukan hanya kami dengarkan, tetapi kami dapat lakukan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Hidup kami diubahkan, kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang atas hidup kami, yaitu kehidupan di dalam Kristus, kehidupan yang bergerak dalam supranatural, di dalam dimensi yang baru, di tahun paradigma yang baru ini ya Tuhan. Mampukan kami anak-anak-Mu melakukannya, dan Tuhan saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Mungkin mereka menghadapi pergumulan, mungkin mereka menghadapi masalah karakter mereka, menghadapi masalah kehidupan mereka, menghadapi masalah ekonomi hari-hari ini Tuhan, yang menghadapi kesusahan, menghadapi tantangan, bahkan mungkin di antara kami ada yang sakit. Saat ini Tuhan hamba berdoa biar Tuhan jamah. Bapak Ibu Saudara mungkin ada di antara saudara yang ingin didoakan, boleh angkat tanganmu bersama. Engkau yang rindu didoakan, boleh angkat tanganmu. Apapun persoalan yang kau hadapi, datanglah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong engkau, Tuhan sanggup mengubahkan engkau, Tuhan sanggup menjawab setiap doa dan permohonanmu. Kau melihat anak-anakmu yang mengangkat tangan Tuhan,
Kau yang tahu akan setiap pergumulan mereka, Kau yang tahu akan kehidupan mereka. Tuhan, saat ini hamba berdoa, lepaskan berkat-Mu, lepaskan kuasa-Mu, jamah, ubah, dan tuntun anak-anak-Mu. Biarlah berkat-Mu melimpah-limpah atas hidup mereka, di dalam pekerjaan, di dalam setiap usaha, dalam bisnis mereka, rumah tangga, keluarga mereka diberkati Tuhan. Yang saat ini mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah, ubahkan Tuhan. Biar kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Mereka yang menghadapi keterikatan hari-hari ini, Tuhan lepaskan saat ini segala kuasa-kuasa iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, yang mengintimidasi anak-anak-Mu, yang mengikat anak-anak-Mu, semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam diri anak-anak-Mu saat ini di dalam nama Yesus dilepaskan, dibebaskan, dilepaskan, dibebaskan. Jadikan anak-anak-Mu ciptaan yang baru ya Tuhan, ciptaan yang baru ya Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang diubahkan Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih doa kami. Biar kami semua menerima kehidupan yang baru di dalam Engkau, karena Engkau bertahan dalam hidup kami. Amin. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Segala pujian syukur ya Tuhan kami naikkan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas hamba-Mu Bapak Gembala kami yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Bahwasanya setiap kami adalah ciptaan baru ya Tuhan. Ciptaan baru yang siap Engkau utus ya Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan bagi hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan, hikmat, marifat turun bagi hamba-Mu ya Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami menolak segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, intimidasi ya Tuhan. Serangan-serangan balik daripada kuasa iblis kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga, istri, anak-anaknya ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Salam Bapak Ibu. Seberapa banyak Bapak diberkati firman Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Kami atas nama pengerja jemaat GBI Tiga Raksa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati, juga terima kasih Pak Jimmy yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kami sampaikan pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah di tempat ini? Bisa lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bergabung di GBI Tiga Raksa. Bapak dan Ibu, haleluya, puji Tuhan. Silahkan hamba-hamba Tuhan untuk menyapa, mengenal beliau. Haleluya, puji Tuhan. Mohon diperhatikan, ada pengumuman yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, ibadah tengah minggu diadakan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom. Yang kedua yaitu MDPJ online melalui Zoom webinar diadakan pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 pada pukul 10. Seluruh pengerja yang sudah mendaftar wajib hadir. Selanjutnya hari ini kita akan berikan persembahan umum dan persembahan untuk Natal.
Apabila di antara Bapak Ibu hari ini ada yang sudah membawa perpuluhan untuk mengembalikan perpuluhan, nanti bisa dibawa ke depan untuk dimasukkan di kotak yang ada di depan. Sebelumnya mari kita sama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan, atas penyertaan, pertolongan, perlindungan-Mu yang luar biasa terjadi di kehidupan kami dari hari demi hari. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu kudus Tuhan. Biarlah setiap kami memberikan persembahan dengan penuh sukacita ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas persembahan kami ya Tuhan. Bahkan kalau di antara anak-anak-Mu hari ini mengembalikan perpuluhan, kami sangat percaya Engkau sendiri akan bukakan tingkap-tingkap langit ya Tuhan, untuk memberkati umat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah selesai memberikan persembahan. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya berkat yang melimpah-limpah dari lahwa kita di surga, berkat kesehatan, kekuatan, berkat jasmani dan rohani di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan urapan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di anak-anak, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya, haleluya.